Ada yang masih ingat bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha? Pagi hari ketika matahari sudah terbit, jadi di waktu duha ya. Nah, sebelum melaksanakan sholat Idul Adha ya, ada beberapa hal yang menjadi kesunatan ya. Di antaranya adalah apa? Melakukan adus ya, atau mandi sunat ya, yang termasuk adus masnunah ya, adus yang disunatkan, yaitu adalah mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Kapan pelaksanaannya? Mulai tengah malam ya, di Fatokori ada ya. Jadi untuk sholat Id itu mulai boleh melaksanakan adus untuk melaksanakan sholat Idul Adha itu adalah tengah malam. Jadi sudah jam 12 malam itu sudah boleh mulai start untuk melaksanakan adus ya. Beda dengan sholat Jumat. Kalau adus Jumat mah mulai boleh melaksanakan adusnya itu kapan? Dari mulai kapan? Nah, setelah terbit fajar atau masuk waktu subuh. Nah, jadi yang pertama berarti melakukan mandi ya, mandi sunat sebelum melaksanakan sholat Id ya, besok sebelum subuh atau subuh silahkan. Bagaimana niatnya? Nawaitu gusla li Idul Adha atau li sholat Idul Adha. Gak usah rokaat ini, masa adus 2 rokaat. Sunatan lillahi ta'ala. Itu yang pertama adus. Terus apalagi sunat-sunat sebelum melaksanakan sholatnya? Memakai baju apa? Baju ya, baju yang terbaik intinya ya. Kalau ada baju yang paling bagus dan berwarna putih gitu ya, atau tidak baju putih tapi baju yang paling bagus, yang paling layak untuk melaksanakan sholat Id begitu ya. Terus memakai wangi-wangian ya, memakai parfum. Terus apa lagi? Ya, ngapain? Kalau bedanya dengan pelaksanaan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kalau Idul Fitri mah sebelum ke masjid atau dari ba'da subuh sampai pelaksanaan sholat Id itu tidak disunatkan untuk jadi sunatnya itu ya buka aja, buka kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha mah sunatnya adalah bukan puasa ya, tidak melaksanakan makan minum dari ba'da subuh ya. Sampai kapan? Sampai beres pelaksanaan sholat Idul Adha-nya. Jadi dari ba'da subuh seolah-olah kita kayak sahur gitu ya, menahan diri dari makan dan minum sampai nanti beres pelaksanaan sholat Id kan ya, baru sarapan begitu ya. Kita masuk ke pelaksanaan sholatnya. Berapa rakaat sholat Idul Adha? Berapa rakaat? 2 rakaat ya. Bedanya dengan sholat yang lain, sholat Idul Adha sama sholat Idul Fitri itu sama ya pelaksanaannya, dan beda dengan sholat-sholat selain ini. Apa bedanya? Nah, kalau di dalam Id, sholat Id itu sebelum Fatihah kita ada melaksanakan apa dulu? Melaksanakan takbir ya. Beres takbiratul ihram, coba baca dulu niatnya ya, niat sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli
sholli sunata Aidil Adha rak'ataini mustaqbil kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat dia dalam hati ketika takbir itu ya, niat saya melaksanakan sholat sunat Idul Adha 2 rakaat, makmum menghadap kiblat, makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya, biasa baca apa? Doa iftitah, Allahu Akbar kabir sampai beres. Setelah itu ikuti imam aja ya. Tapi kita harus tahu, meskipun kita bukan imam ya, meskipun kita hanya mengikuti, hanya sebagai makmum, harus tahu. Coba ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah berapa kali takbir? Rakaat pertama berapa kali? Tuh 7 kali ya. Rakaat pertama 7 kali, rakaat keduanya berapa kali? 5 kali. Di sela-sela membaca takbir itu, ketika Allahu Akbar, apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ya diulangi sampai berapa kali? Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Untuk pelaksanaan itu seperti itu ya, beres sampai ya sholat ya. Nah, terus baca takbir ya, baca takbir itu kita bisa melantunkan takbir itu dari maghrib tanggal 10 ya, tadi terbenamnya matahari mulai takbir sampai kapan? Sampai akhir asar pada tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik ketiga ya, tasyrik terakhir. Bahkan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban juga sama, bisa dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 ya. Dan selama itu, dari tanggal 10 sampai 13 ada yang diharamkan apa? Puasa. Ya, kita diharapkan untuk melaksanakan puasa gitu. Gimana kalau puasa nadar? Sama ya, puasa apapun ya haram dilaksanakan di hari-hari tasyrik dan hari Idul Adha atau Idul Fitri. Begitu. Baik, betul? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, gitu ya. Kita laksanakan besok. Oke, untuk referensinya ya, kita kan harus ilmiah gitu kan. Ada ya di kitab-kitab yang sudah dikaji di MA itu, di kitab Fathul Qorib atau kitab Fathul Mu'in itu ada. Silahkan dibuka-buka lagi. Jadi biasakan kalau misalkan ada momen-momen, oh ini peringatan hari apa gitu ya, ada nih bahasanya di kitab anu, silakan dibuka-buka lagi gitu ya. Yang sudah pernah ngaji, oh saya pernah ngaji di kitab anu, buka-buka gitu. Mungkin cukupkan sekian. Mudah-mudahan di malam ini ya, malam Idul Adha, malam hari raya kurban atau malam hari raya besar umat muslim, jangan lupa kita untuk senantiasa membaca doa, melafalkan doa, melangitkan doa, melantunkan istighfar atau apapun itu. Kenapa? Karena ini adalah kita berada di 2 malam mulia ya. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam bertepatan juga malam hari raya Idul Adha. Ya, insya Allah segala doa Allah ijabah, segala tobat Allah ampuni. Wallahu a'lam bishawab.